mencintai selainnya melebihi cintanya kepada Allah. Ibu-ibu tentu sering dengar cerita Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Nabi Yakub punya anak berapa orang? 12 orang. Satu orang anaknya gantengnya kelewatan. Ini ibu-ibu yang punya anak kan, biasanya kan yang ganteng, yang cantik itu sayangnya agak berlebih. Yang cerdas sering mendatangkan kecemburuan kakak adiknya. Sehingga apa yang terjadi? Saking cintanya Nabi Yakub alaihissalam kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dikit-dikit Yusuf, anak ayah, gitu lagi sekarang kan. Oh ini anak ayah. Sehingga 11 orang kakak adiknya cemburu. Dan itulah menjadi asbab Allah pisahkan Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Selama 40 tahun dipisahkan Allah. Memang syariatnya dia dipisahkan karena ada kakak adiknya yang membenci dia, yang cemburu karena ayah terlalu sayang sama ayah. Akhirnya dibuang ke sumur. Kemudian dibuatlah cerita ini Yusuf dimakan serigala. Menangis Nabi Yakub alaihissalam 40 tahun, anak tersayang tercinta, sampai buta mata Nabi Yakub menangis. Tak sadar, tak serasa apa salahnya. Ternyata ketika bermunajat yang terbayang wajahnya Yusuf, bukan lagi Allah. Sedikit terbesit, Allah cemburu, Allah lebih cemburu lagi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, hadirin sekalian, yang Allah katakan dia Khalilullah. Ini Ibrahim ini kekasihku, aku cinta kepada Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan ibunda Sarah alaihissalatu wassalam. Lama berpuluh-puluh tahun menikah tak punya anak. Sampai hadirin sekalian, begitu berhajat Nabi Ibrahim kepada seorang putra, seorang anak, berdoalah kepada Allah, ya Allah berikan aku anak. Sekiranya anakku ini ada nanti akan aku gunakan untuk agamamu, aku korbankan untuk agamamu. Maka ibunda Sarah pun sudah melihat suami seperti itu, beliau yang mengusulkan kalau begitu menikah dengan Hajar. Ibu-ibu jangan dibahas nih, karena ibu kalau misalnya ini poligami nggak suka kita Nabi Ibrahim kalau gitu, jangan. Ya. Ibu-ibu kadang-kadang gitu, ada uzur. Maka menikahlah Nabi Ibrahim dengan ibunda Hajar alaihissalam. Subhanallah, dan mulia dari pernikahan itu lahirlah seorang putra yang saleh. Siapa namanya? Ismail. Dan ketika ibunda Hajar hamil, ternyata ibunda Sarah pun hamil. Lahir seorang putra yang bernama Ishak. Dan ternyata benar hadirin mulia, cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Ismail luar biasa besarnya. Allah pun cemburu. Allah katakan, wahai Ibrahim, kau bawa itu anak dan istrimu berjalan dari Madian. Madian itu Palestina. Ya. Madian itu Palestina. Berjalan kaki dari Palestina ke Makkah. Dulu namanya Bakkah Al-Mubarak. Sebelum Makkah Al-Mukarramah namanya Bakkah. Di sebuah tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada air untuk diminum. Tidak ada manusia yang tinggal di sana. Yang ada hanya tanda-tanda kematian. Ternyata sesampai di sana Allah menguji kecintaan Nabi Ibrahim. Ibrahim ini lebih cinta aku atau anak istrinya? Ini ujian. Ini buat laki-laki ini paling penting, Pak. Kadang-kadang kecintaan kita kepada keluarga kita ini membuat kita lalai dari Allah. Ternyata apa perintah Allah? Tidak masuk akal perintah Allah. Ini kalau dilaporkan ke Komnas HAM, kena. Menzalimi istri tidak pernah pasir kan? Hak asasi manusia. Jadi orang beriman itu dia beramal tuh sesuai perintah. Sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku taat. Bukan sami'na wa tafakkarna. Aku dengar tak fikir-fikir dulu, bukan begitu. Hari ini kan kalau kita ada perintah Allah, kita pikir simposium dulu. Ini perintah masih relevan atau tidak? Apa perintahnya hadirin? Hai Ibrahim, tinggalkan anak istrimu di sana.
Jadi kalau ibu-ibu sering melihat dai-dai pergi berdakwah meninggalkan anak istri, tidak usah tanya dalil. Berarti kalau tanya dalil tak paham sejarah. Ya. Meninggalkan anak istri untuk Allah, untuk agama, untuk dakwah itu biasa. Dulu sahabat juga lakukan sehingga hari ini Islam sampai ke Indonesia. Karena ada orang pergi berdakwah. Berat terasa hadirin. Dia tatap wajah istrinya, masya Allah, istri solehah, penyejuk mata, cantik jelita. Anak dilihat, masya Allah, anak pun Ismail, masya Allah, lucu-lucunya, lagi menyusu anak. Lalu wahyu datang kepada Nabi Ibrahim, perintahnya tinggalkan anak istrimu di sana. Pak, bayangkan gak berani. Lalu Nabi Ibrahim panggil anak istrinya, kemudian berusaha untuk menjelaskan perintah Allah ini, tapi tak bisa terucap di lisan beliau. Gimana mau minta izin mau pergi? Bagaimana mau menjelaskan tinggalkan mereka di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, tak ada rumah, padang pasir. Ya. Yang pernah haji umrah tahu di mana titik yang kita ceritakan ini, Safa Marwah. Sa'i. Lalu Nabi Ibrahim pun tak jadi bicara. Dia berkemas barang-barang dia. Dan Nabi Ibrahim berjalan. Ibunda Hajar pun terheran. Lah kok kita nggak diajak? Lalu digendong anaknya Ismail, dikejar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia katakan mau kemana? Kok kami nggak diajak? Nabi Ibrahim tak sanggup menatap wajah anak istri. Tak mampu, berat ini perintah. Kalau ninggalin istri kurang ajar tuh nggak ada masalah, Pak. Ini istri soleha. Kalau anaknya bandel ditinggal, ini anak, masya Allah, anak baik banget, ganteng lagi, dicintai. Betul nggak boleh. Dikejar lagi 2 kali, ditanya mau kemana? Pertanyaan ketiga apa? Apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menganggukkan kepalanya sambil meneteskan air matanya. Tak sanggup dia menatap wajah anak istrinya. Ini betul perintah Allah. Apa jawaban Ibunda Hajar? Kalau ini perintah Allah, pergilah wahai suamiku. Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Allah tak mungkin sia-siakan kami. Itu jawaban wanita soleh. Pergilah. Allah ada. Pergi Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam riwayat diceritakan berapa tahun dia pergi, Bunda? 13 tahun. Tidak ada telepon, WhatsApp masuk, DM, Facebook, Instagram, tidak ada waktu itu. Surat pun tak ada. Sekarang berpisah sebentar, video call. Ya, zaman sekarang canggih. Dulu nggak ada. Lalu Ibunda Hajar bayang, petang pun datang, malam pun datang. Air yang minta ada. Ismail alaihissalam mulai menangis kehausan, kering air susu. Maka Ibunda Hajar pun berharap, hadir mulia, ada orang yang datang. Ya Allah, datangkanlah orang, ya Allah, mengantarkan bantuan, ya Allah. Datangkanlah orang, ya Allah. Datangkanlah kafilah-kafilah dagang. Mati kami berdua dan minum. Berlari mencari harapan dari Safa ke Marwah. Berapa kali? 7 kali. Nampak seperti ada air di sana di siang. Nampak Fata Morgana, ternyata itu oase Fata Morgana. Di sampai situ ada air. Sampai hadirin sekalian, setelah 7 kali bolak-balik, Ibunda Hajar pun putuskan harapannya kepada makhluk. Ya. Lalu dia angkat tangan kepada Allah, ya Allah, aku minta tolong, ya Allah. Lihat, ketika berharap sama makhluk kecewa. Dia kecewa, tak ada yang menolong, tak ada yang membantu. Ketika Ibunda Hajar sudah memutuskan harapannya kepada makhluk, dia tak peduli lagi kafilah dagang, tak peduli lagi orang yang lewat. Ya Allah, Engkau lihat kami, bantu kami, ya Allah. Seketika Ibunda Hajar meminta kepada Allah. Detik itu juga dari kakinya Nabi Ismail keluar air
yang sampai hari kiamat tak berhenti mengalir, air terbaik di dunia. Tak ada satu teknologi pun yang bisa menandingi kualitas air Zam-Zam. Berkumpullah. Kalau orang-orang yang tidak paham tauhid, dia katakan berlari-lari dari safa ke marwah, itu tentang pentingnya ikhtiar. Kita harus ikhtiar dulu. Tapi para ulama ahlul tauhid mengatakan tidak, itu Allah mau menjelaskan. Kalau kau berharap dengan ikhtiarmu, kau pasti kecewa. Guru saya katakan, seandainya Ibunda Hajar waktu itu langsung minta kepada Allah, tak perlu beliau berlari tujuh kali bolak-balik. Kita kacamata kita ini, mohon maaf Bunda, Ayahanda, kacamata dunia. Apa-apa penting bekerja, penting berobat, penting ini. Aina Allah? Allah tak ada. Ada orang menangis-nangis di masjid, ya Allah, minta duit, ya Allah, minta duit. Tanya, kenapa kau minta duit, Bang? Anakku sakit, istriku sakit. Loh, terus kenapa minta duit? Sekarang kalau ke rumah sakit dokternya mahal, rumah sakit bayar mahal. Gimana istriku bisa sembuh kalau aku nggak ada duit? Hei, kau istighfar banyak-banyak, ulang doamu. Apa doanya? Ya Allah, sembuhkan anak istriku. Kenapa yakin dengan obat? Kenapa yakin dengan rumah sakit? Kenapa yakin dengan dokter? Kenapa yakin dengan uang? Aina Allah, mana Allah? Kenapa nggak minta langsung, ya Allah sembuhkan ya Allah? Allah mampu menyembuhkan dengan obat atau tanpa obat. La ilaha illallah, itu tauhid. Setelah Allah dulu, setelah itu berobat nggak ada masalah, setelah itu bekerja nggak ada masalah, setelah itu Allahnya di depan. Paham? 13 tahun Nabi Ibrahim tak ada kabar berita. Pulang-pulang hadirin sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat anaknya sudah tumbuh remaja, tidak ikut mendidik anak, tidak ikut menafkahi anak, tidak ikut membesarkan anaknya. Bayangkan Pak, 13 tahun pergi, pulang-pulang lihat anak sudah tumbuh remaja, menjadi anak yang saleh. Kenapa? Ibunya wanita terbaik, ibunya wanita soleha, Ibunda Hajar. Beda dengan anaknya Nabi Nuh. Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh sama-sama Nabi Ulul Azmi. Dua-duanya Nabi Ulul Azmi, Nabi yang Allah muliakan derajatnya sangat tinggi. Nabi Ibrahim tinggalkan anaknya 13 tahun, sementara Nabi Nuh tak pernah tinggalkan anaknya. Dari kecil ditimang-timang, disayang-sayang. Kalau manggil anaknya, ya bunaya, wahai anakku tersayang. Begitu cara Nabi Nuh memanggil anaknya. Dia didik anaknya, dia ajar anaknya. Tapi ternyata ketika ayahnya mengajak dia, wahai Kan'an, anakku sayang, ya bunaya, anakku naiklah ke kapal. Tak ada yang selamat kecuali naik ke kapal. Apa katanya? Tidak ayah, aku tak akan mau naik ke kapalmu itu. Aku akan naik ke puncak gunung yang tinggi, aku bisa berenang. Diajak kepada keselamatan kehidupan, dia lawan ayahnya. Beda dengan Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim pulang, Nabi Ibrahim ternyata hadirin sekalian, hatinya pun kembali terpincut kepada putranya Ismail. Anakku cintaku, Masya Allah. Allah pun uji untuk beberapa kalinya. Wahai Ibrahim, sembelih anak. Ini Pak, kena pasal lagi nih Pak, percobaan pembunuhan. Ini lapor polisi kenapa? Bayangkan, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail alaihissalam, wahai putraku, bagaimana pendapatmu? Ayah diperintah Allah untuk menyembelihmu. Ayah bermimpi. Satu orang diajak kepada kehidupan dia tentang ayahnya, satu orang diajak kepada kematian. Apa jawaban Nabi Ismail? Wahai ayahku, tolong jangan kau ragu. Sungguh kau akan menjumpai aku sebagai seorang anak yang bersabar. Tajamkan pisaunya ayah, tajamkan pisaunya, dan silahkan taati perintah Allah. Dan nanti tolong berikan bajuku yang berlumuran darah kepada ibu, sehingga ibu tahu kita berdua mencintai Allah melebihi segala-galanya. Bisa nggak Bunda? Ternyata Allah pun hanya memuji saja. Sampai hari kiamat dikenang dengan menyembelih hewan kurban. Ini masih ada alasan Pak. Kita disuruh nyembelih hewan kurban, satu pun banyak alasan. Bukan nyembelih leher anak. Masih banyak.
Idul Adha itu pengurus masjid bingung mengumpulkan, Pak, siapa lagi yang mau kambing, yang mau menyuburkan sapi. Buktikan cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Ya Pak. Jadi misi kita hidup di dunia sementara ini 60-70 tahun, kita harus berani membuktikan kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, aku mencintaimu melebihi segala-galanya, melebihi cintaku kepada suamiku, melebihi cintaku kepada istriku, melebihi cintaku kepada anak-anakku, melebihi cintaku kepada harta yang kuusahakan, perniagaan yang kufatirkan kerugiannya, melebihi cintaku kepada ayahku. Ada surah At-Taubah ayat 24 tuh, yang Allah tidak tulis di dalam ayat itu cuma ibu saja. Qul in kana aba'ukum, katakanlah wahai Muhammad kepada kalau saja bapak-bapakmu, aba'ukum wa abna'ukum, anak-anakmu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudaramu, wa azwajukum, dan istri-istrimu, wa ashiratukum, dan karib kerabat, ila akhir ayat. Baca nanti di rumah, tadabburi ayat. Lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan perjuangan agama Allah, tunggu perhitunganku, kata Allah. Tunggu perhitunganku. Sungguh aku tidak suka kepada orang-orang yang fasik. Nah, jadi sekarang Bunda buktikan, sebelum kita mati, berdirilah dengan tegak menghadap kepada Allah. Ya Allah, aku mencintaimu melebihi siapapun juga, melebihi segala-galanya. Aku siap mengorbankan apapun untukmu, ya Allah. Bahkan leherku aku rela dipotong untuk Engkau, ya Allah. Bukan leher sapi, Pak. Bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Nah, inilah misi kita hidup di dunia sebentar. Dunia ini gak lama, Bunda. Banyak orang pagi hari masih di beranda, sore hari sudah di keranda. Betul? Pagi hari masih bersenda gurau dengan anak istrinya, tahu-tahu malam hari sudah dalam kubur. Mohon maaf ini reuni tahun berapa nih? Campur ya, tapi masih kayak rata-rata 40-an umurnya dia. Ya, bentuk, umur, kayak di 40, 43 lah ya. Ya. Beda-beda bulan lah kita ya. Waktu terus berjalan, berlari, terus tak pernah berhenti. Lihatlah jarum jam itu berputar, tik, 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 tik. Seakan-akan dia berkata, berkurang, semakin dekat kau ke kuburan. Allahu Akbar. Coba sekarang merenung sebentar, tutup mata yang merenung. Ya Allah, kalau aku mati hari ini apa yang terjadi? Seandainya ini, mohon maaf, seandainya kita semua yang di masjid tiba-tiba mendengar suara gaib. Alumni, ada waktu nih, besok pagi pulang semua. Besok pagi hari terakhir, masih ada 1 hari. Kira-kira hari ini mau ngapain? Gimana? Utang bayar gak? Minta maaf gak sama orang tua? Minta maaf gak sama suami? Minta maaf gak sama istri? Sama tetangga? Tidak mungkin kita bermaksiat. Makanya Nabi SAW menjelaskan orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah itu siapa? Adalah orang yang paling banyak mengingat mati, zikrul maut, dan mempersiapkan bekal matinya. Makanya saya bikin lagu tuh, mati-mati. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Kurang keras suaranya, kurang. Ayo yang paling keras teriak mati, insya Allah paling panjang umur, insya Allah. Yang gak ikut teriak mati, mati duluan. Itu syair saya tulis tuh 2007, saya ingat. Waktu itu ada banyak ceritanya. Nanti kalau saya cerita, ini banyak di YouTube, banyak lah cerita hijrah saya. Asal usulnya dari mana, sekolah di mana, kenapa dulu jadi anak metal, kemudian kenapa dulu jadi nakal di jalanan, kemudian tiba-tiba kenapa kembali. Saya tidak akan menceritakan detail di majelis ini karena waktu kita tak panjang. Tapi yang jelas waktu itu saya teringat satu persatu teman-teman orang yang kita cintai telah meninggalkan kita. Ibu saya meninggal saya baru 14 tahun. Ayah saya meninggal setahun yang lalu.
Tak mau kita rasain, jangan ya Allah, jangan, tapi tak bisa. Berapa lama pun kita hidup di dunia, ujung-ujungnya mati juga, betul kan? Lahir memang lebih duluan ibu dari anak, tapi urusan kematian kadang-kala lebih duluan cucu daripada nenek. Allah, malaikatul maut 70 kali setiap hari menatap wajah kita, 70 times every day and night. Menatap wajah kita. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, rela atau terpaksa, kita akan tinggalkan dunia. Maka buatlah persiapan. Buatlah persiapan. Apa persiapan pertama? Sempurnakan iman. Yang kedua, sempurnakan amal. Mari kita sama-sama berhijrah dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Khalik, dari cinta kepada dunia menjadi cinta kepada akhirat, dari cinta kepada mal menjadi cinta kepada amal. Duit itu kalau di tas, duit itu kalau di kantong kita, cek, ya, itu namanya mal. Tapi kalau kita berikan ke orang lain namanya amal. Dah bang, aman. Hari ini kita sibuk mengumpulkan benda-benda yang tidak kita bawa mati, yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Maka yakinkan bunda sebelum mati, tinggalkan jejak-jejak kebaikan sebanyak-banyaknya. Sedekah jariyah. Berikan ilmu yang belum kita berikan kepada orang sekarang juga, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh dan soleh. Karena kalau tidak, hadirin mulia, kata Buya Hamka rahmatullah alaihi, apa yang kita makan akan jadi kotoran, apa yang kita tinggalkan akan jadi rebutan, dan apa yang kita infakkan di jalan Allah itulah rezeki kita sesungguhnya. Paham tak konsepnya bunda? Yang kita makan jadi kotoran, yang kita tinggalkan jadi rebutan. Berapa bulan yang lalu ada kabar berita, berjejer mayat jenazah, bunuh-bunuhan anaknya. Belum kering kuburan bapak ibunya, anak-anaknya bunuh-bunuhan, mati semua, berebut harta. Di Lampung juga begitu kejadian. Ini bukan cerita zaman Nabi-Nabi, zaman sekarang. Gara-gara tanah satu jengkal yang kita tinggalkan, bermusuhan anak cucu kita sampai mati. Maka bukan tak boleh tinggalkan warisan, silakan tinggalkan warisan, tapi clearkan sebelum kita mati. Nah, ini buat kamu nak, rumah ini buat kamu nak, ini buat kamu nak. Sebelum mati udah gak ada lagi rebutan. Tanah di sana jangan kau ganggu, nah itu sudah ayah wakafkan untuk masjid. Aku mati nanti jangan kau ribut. Berapa banyak orang yang sudah mewakafkan tanahnya, setelah bapaknya mati, anaknya ambil lagi tanahnya. Ini bapak bukunya. Maka ibu-ibu yang sudah mewakafkan, cepat-cepat serahkan, legalkan wakaf itu. Serius. Sebanyak orang minta bantu bangunkan masjid, saya bilang tanahnya aman atau tidak? Karena beberapa kali kejadian setelah masjid kita bangun ribut, Pak. Ini masjid saya, misalnya anak ribut. Akhirnya kita pun diusir. Jadi orang kaya di dalam Islam bukan orang yang tabungannya triliunan, bukan. Bukan orang yang mobilnya supercar, dia berjejer di rumahnya, bukan itu orang kaya. Bukan orang motor besarnya banyak, bukan itu orang kaya. Bukan orang yang rumahnya di mana-mana ada. Vilanya di mana-mana ada, emasnya berkilo-kilo, mungkin bertonton. Bukan itu orang kaya. Orang kaya dalam Islam adalah orang yang sudah berapa masjid dia bangun, berapa pesantren dia bantu, berapa orang dia berangkatkan haji dan umrah, berapa anak yatim yang dia sekolahkan. Itu orang kaya. Sekarang apa lagi? Harta itu cuma lihat rekening. Mohon maaf, coba pikirkan, kalau kita mati itu uang buat apa? Ya kadang-kadang mohon maaf nih, bapak-bapak ini suka kadang-kadang bikin uang tabungan, dia dah tahu rahasia, ini tabungan rahasia. Dia pikir nanti kalau ada apa-apa ini aman. Suuzon kepada Allah. Bikin rekening anak istri tak tahu. Kalau mati siapa yang punya rekening itu? Uang itu milik negara. Ya kalau memang banknya tidak tahu, tapi kalau orang banknya mafia juga dilihat nih, ini bapak ini mati, ini ada ahli waris ini. Bisa aja mereka amankan. Serius. Carilah harta sebanyak-banyaknya, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Kebahagiaan bukan ketika diberi, kebahagiaan ketika memberi. Saya sering kalau melihat ikan-ikan di kolam itu, kita beri ikan makan. Ya tadi saya dari
dari Bogor tadi. Saya dari subuh tadi dari acara di Bogor tadi malam. Kemudian langsung ke sini. Di hotel itu ada ikan. Orang bagi makan ikan, yang kenyang perut siapa? Perut ikan, yang senang siapa? Yang ngasih makan senang. Oh, disenang ya. Jadi banyak orang menyangka kebahagiaan ketika diberi, bukan kebahagiaan ketika memberi. Coba perhatikan wajah-wajah orang dermawan. Shining, bercahaya, gembira. Pada masjid itu bantu. Bukan, kita bukan membantu masjid, kita sedang membantu diri kita sendiri. Saya punya cita-cita ayahanda, pengen bangun 1000 masjid sebelum mati. Amin. Enggak apa-apa cita-cita kan? Enggak bayar pajak kan? Dan innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niat. Itu asbab apa? Pernah satu kali, saya dulu tuh pelukis potret bunda. Saya pelukis, saya hidup saya betul-betul murni di seni. Darah mengalir tubuh saya ini darah seni semua. Hobi saya baca puisi, bermusik, bernyanyi, melukis, acting, semuanya itulah hobi-hobi saya. Subhanallah, 22 tahun lalu Allah kenalkan saya dengan Islam, dengan dakwah, sehingga saya memutuskan untuk kembali kepada Allah. Dulu saya pikir saya agak perlu agama. Saya bilang saya bisa bahagia tanpa agama. Nggak harusnya agama dibikin susahnya. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kita lihat orang-orang yang di masjid suntuk aja, nggak ada senyum-senyumnya. Dikit-dikit kafir kamu, mau neraka kamu, bidah kamu, sesat kamu. Saya bilang nggak suka aku nih. I don't need religion. Aku pergi lagi ke Bali. Dari Padang pindah ke Jakarta terus ke Bali. Bayangkan orang Minang. Orang Minang tuh kadang di surau. Jadi basic agama tuh. Dari kecil ayah saya mendidik saya agama. Ayah saya almarhum Haji Nasrullah Ismail, buya di kampungnya, Ustaz. Kemudian dari kecil MDA, Madrasah Dini Awaliyah. Basic agama jelas lah, bayar mengaji setiap malam. Kalau tak mengaji dipukul pakai sendok nasi. Saya ingat tuh harus mengaji. Jadi orang Minang tuh, mohon maaf kalau orang Minang tuh kalau sudah disunat itu aib kalau tidur di rumah. Dulu waktu kecil, kalau sekarang udah orang lah main game di rumah, campur-campur baur, nggak ada adab, nggak ada malu. Kalau dulu anak-anak sudah disunat tidurnya di surau, betul. Kalau tidur di rumah kita panggil BG, ujang gaji, bencong, diketawain. Nah, maka kita besar di surau hadirin sekalian. Tamat SD saya lanjut ke Sanawiyah di Padang Panjang, 3 tahun pesantren, ada basic agama. Di madrasah Sanawiyah Bukit Sulungan Padang Panjang. Setelah itu terjadi hentakan dalam kehidupan, ibu saya meninggal umur 14 tahun. Saya stres, saya rasa ini Allah gak suka sama saya. Ini kenapa ibu saya harus mati? Kenapa saya anak laki-laki satu-satunya yang dimanja semua? Akhirnya saya frustasi, saya depresi. Saya bilang aduh, saya gak perlu. Dan waktu itu memang tidak ada orang-orang ustadz-ustadz yang datang merangkul saya. Siapa yang datang? Komunitas musisi underground di Padang. Abang-abang itu anak-anak Bung Hatta waktu itu kuliah. Oh, dia kumpul sini. Hilanglah kesedihan saya waktu itu sementara waktu. Saya bilang, oh aku suka mereka ini orang-orang baik, happy hidupnya, gak ganggu orang. Agak sebabnya waktu itu saya belajar gitar, kemudian bikin band. Saya bikin band di Padang pertama itu nama band saya Liak Lahat. Metal itu kan pikirnya mati-mati, yang horor-horor, yang mengerikan. Karena memang pikir saya mau mati. Saya nggak suka lagi dengan dunia ini, saya mau mati aja. Makku udah mati, mama sudah nggak ada, ngapain lagi hidup ini, nggak ada, mati ya. Tapi takut bunuh diri. Ya, gimana mati? Ya udah mati. Aku saya tak tertarik dengan semua aktivitas dunia. Saya tak suka berniaga, tak suka berdagang. Orang Minang tuh kalau merantau Pak, urusannya tuh berniaga. Itu memang udah darah Minang itu tuh menjadi pebisnis. Dan saya belum pernah sejak merantau tuh mengalih itu. Saya cita-cita saya merantau cuma pengen jadi anak band aja. Mau ngapain kata Bapak almarhum? Ngapain ke Jakarta tamat SMA kan, SMTI Padang. Saya bilang saya mau jadi anak band, mau jadi artis. Oh, mau jadi artis itu cita. Dia bilang, ya nggak ada, kamu kuliah dulu lah, kuliah. Pokoknya Pak, saya mau ke Jakarta merantau. Dan waktu itu ada mobil truk bawa-bawa dari kampung, dari Seniabaka. Dari Balai Lalang kan. Waktu itu saya bilang, nggak apa-apa, dah ke Jakarta, ke Cibitung.
Boleh aku numpang di mobilnya, di truknya. Aku lari pulang, kasih tahu ayah bapak, Pak, aku mau ke Jakarta, tolong doakan. Dari kasih duit. Akhir naik truk itulah ke Jakarta. Turun di jalan tol, saya masih ingat itu. Turun di jalan tol, kemudian mulailah dengan mimpi cita-cita. Saya harus menjadi orang hebat, menjadi orang terkenal, menjadi artis channel band. Pertempatan 98 terjadi huru-hara di Jakarta, demonstrasi Pak Harto lengser. Teman saya bilang kalau mau aman, peace, love, hidup itu, di Bali der. Saya pergilah ke Bali. Di tempat kegelapan yang banyak maksiat. Jadi saya mengenal dakwah ini bukan di Makkah, Madinah, bukan di madrasah, udah, tapi di tempat maksiat. Orang tua saya, ayah saya hanya pasrah angkat tangan kepada Allah, ya Allah hilang anak. Tapi doanya orang tua memang luar biasa. Sehingga Allah hantarkan makhluk-makhluk langit yang berjalan di bumi. Allah hantarkan para dai-dai yang datang dengan ikhlas, datang dan diundang, pergi tak diangkat. Orang-orang yang tak tahu mereka di mana. Orang-orang yang meninggalkan anak istrinya, menangis anak istri ditinggalkan. Orang-orang yang dicaci maki sama orang Islam sendiri mencaci maki mereka. Dipikir bodoh, apa kau pergi tinggalkan anak istrimu? Ternyata dia pergi meninggalkan anak-anak istrinya untuk mencari dari Sulaiman di Pantai Kute di Bali. Saya di dalam diskotik, di kafe, didatangi jamaah tabligh. Waktu itulah saya baru melihat, oh ini Islam rupanya. Saya mahabbah, cinta, tak marah-marah. Mulai saya jatuh cinta lagi. Oh kalau begini, Islam begini, aku suka. Saya tanya bagaimana hukumnya musik metal. Saya musisi, bagaimana pernah buat your opinion about music? Dia bilang musik boleh metal, sholat tak boleh tinggal. Oh, kawan saya bertato, sudah terlanjur bertato. Kalau orang bertato ini sah nggak sholatnya Ustaz? Orang bertato sholat itu luar biasa. Yang aneh itu tak ada tato tapi tak sholat. Oh, ini bagus. Mulai kami waktu itu tahun 2000 jatuh cinta dengan dakwah. Dan saya ikut program pertama pesantren kilat. Saya ikut pesantren kilat 3 hari 3 malam di dalam masjid. Itulah awal perubahan saya. Saya masih ingat suasana 3 hari 3 malam itu. Saya gelisah di dalam masjid. Bunda Ama, rambut saya itu dulu kayak Pak Marli itu, Pak Marli ya. Nah, kayak gitulah. Dulu agak kurus dikit. Nah, terus saya di masjid, saya cuma lihat-lihat saja ngapain orang-orang di masjid. Hari pertama gelisah, hari kedua mulai rasakan ketenangan, hari ketiga berurai air mata menangis. Ya Allah, ini yang aku cari. Hidayah datang hadirin sekalian. Subhanallah. Ini mic ini jawab. Itu ya. Cek. Itulah ceritanya Bunda. Jadi saya sudah sampaikan kepada ibu-ibu. Ibu kalau punya suami tak mau sholat, susah sholat, punya anak tak mau sholat, nakal, bandel, kenalkan saya. Insya Allah nanti saya kurung suami ibu 3 hari di masjid. Saya ikat anak ibu di masjid 3 hari. Benar. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Betul kan? Coba bayangkan Bunda, 3 hari 3 malam di dalam masjid Bang. Ini yang belum pernah coba nih, yang pernah coba betul pernah rasakan. Selama 3 hari 3 malam kita jaga wudu. Batal wudu lagi. Ya. Sehingga rasanya habis pulang 3 hari itu muka tuh glowing gitu. Cahaya. Enggak kena matahari. 3 hari 3 malam sholat berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam. Imam sholat kita di belakang tanpa masuk. 3 hari 3 malam baca Al-Quran tiap hari. Yang tak pandai baca Al-Quran dia dengar orang baca Al-Quran. Selama 3 hari 3 malam yang dibicarakan hanya tentang surga, tentang perkara-perkara yang gaib, kebesaran Allah, tentang adanya para malaikat, surga, neraka, sirat, mahsyar, alam kubur, kisah nabi-nabi, kisah para sahabat.
Selama 3 hari itu banyak nama-nama yang tak pernah saya dengar seumur hidup saya, ada di kitab-kitab yang dibaca. Saya bilang Masya Allah. Selama 3 hari 3 malam saya merasa dimandikan oleh nur kalamullah dan nur sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan paling hebat lagi, sebelum salat maghrib kita keliling dari rumah ke rumah, dari masjid, mengajak orang ke masjid. Ketuk rumah orang. Assalamualaikum, ibu rumahnya pernah didatangi ya? Ada bapak bu? Kadang orangnya marah, diusir. Kadang dikasih orang uang 5.000, pikir kita pengemis. Pengalaman macam-macam. Maka pulang 3 hari itu hadirin mulia, saya memutuskan untuk mengganti cita-cita saya. Yang tadinya cita-citanya pengen jadi anak band, pengen tampil ngemanggung di Amerika, di Eropa, pengen jadi orang terkenal. Sekarang cita-citanya satu saja, pengen masuk surga. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau ditanya orang cita-citanya apa, jawabannya apa? Pengen masuk surga. Mau nggak Bapak Ibu semua jadi orang paling kaya di Jakarta? Mau nggak? Yang keras suaranya, mau nggak jadi orang paling kaya di Jakarta? Tapi masuk neraka? Ataupun mau nggak jadi orang paling kaya tapi masuk surga? Mau banget. Atau jadi orang miskin? Mau nggak? Paling miskin masuk neraka? Udah miskin masuk neraka mana mau? Tapi kalau miskin masuk surga mau nggak? Mau. Intinya di dunia ini kaya dan miskin bukanlah sebuah masalah. Kaya dan miskin bukanlah sebuah persoalan. Tidak ada hubungannya kebahagiaan dengan kekayaan, tidak ada hubungannya kemuliaan dengan kerajaan. Paham? Allah meletakkan kebahagiaan, kemuliaan, kejayaan, kesuksesan seluruh manusia hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Maknanya siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya pasti bahagia. Pasti. Jadi orang miskin untuk bahagia tak perlu harus kaya dulu. Benar Pak, Bunda, benar. Belum tentu orang kaya bahagia. Belum tentu orang miskin sengsara. Semua berada di dalam genggaman Allah. Allah mampu membahagiakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah pun berkuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Pernah dengar kalimat itu kan? Di mana? Di Indosiar. Di sinetron Azab ya. Itu lagu saya itu. Setiap pagi itu kalau saya kadang-kadang bisa antar sekolah lihat di TV. Ada sinetron Azab. Itu backsoundnya saya nyanyi sama Mas Opik. Jika luka ada tangis air mata. Itu lagu saya. Nanti dengar di rumahnya. Kali-kali bikin acara jangan di dalam musik biar saya bawa gitar tadi. Kita dalam musik nggak boleh main gitar. Ya. Kapan-kapan bikin reuni lagi tapi di Puncak. Ya benar. Nanti kita konser di sana. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Ya, ya Bunda, dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Tidak masalah kita hilang seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita hilang pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Hilang pangkat jabatan tidak masalah. Bapak mau jabatan ini enggak, tapi Bapak harus bayar congkok-congkok segini. Mati aja lah. Mati aja lebih baik daripada hidup terlaknat. Allah melaknat orang menyogok, orang yang disogok. Allah laknat, bayangkan. Terus anakku enggak jadi PNS, enggak apa-apa, anak ibu enggak jadi PNS. Enggak layak dia. Tapi kalau ada juga pendapat dari Ustaz Abdul Somad kembali menjelaskan, ini kita layak, ini hak kita memang. Syaratnya terpenuhi, tapi ada orang jahat dibilang kalau kamu jabatan ini kau bayar. Ini orang itu kurang ajar. Kita sedang merampas hak kita, bukan menyogok. Yang menyogok itu Bunda, anak ibu itu bodoh. Ijazahnya dia beli, bukan asli. Kemudian dia sogok orang biar bisa bekerja di sana. Dia nggak layak kerja di sana. Itu yang haram, terlaknat.
Ya. Hidup di dunia ini apa? Sederhana saja. Air satu gelas, minum. Simple life, simple problem. Sederhana hidup kita, sederhana masalah kita. Maka jangan takut melepaskan dunia. Saya nonton video di YouTube, Bunda, nanti boleh pulang ke rumah. You search YouTube, cari YouTube. How the African catch the monkey. Bagaimana cara orang Afrika menangkap monyet? Jadi orang Afrika ini, dia tipu monyet itu dengan kacang. Dia taburkan kacang, dimasukkan ke sebuah lubang kecil. Di dalam lubang itu banyak kacang. Rata-rata monyet itu setelah habis semua kacang, dia masukkan tangannya ke lubang tadi. Dia ambil kacang sebanyak-banyaknya. Sehingga genggaman tangan monyet itu membesar. Lalu dia tarik tangannya keluar, gak bisa keluar. Lalu dia berteriak-teriak dan datanglah orang Afrika tadi membuat tali dan mengikat kepalanya. Padahal kalau monyet tadi berpikir, dia lepaskan itu kacang, dia bisa lari. Tapi monyet tak mau berpisah dengan kacang di genggaman. Itu maksudnya, Pak. Jangan takut melepaskan kacang. Jangan takut melepaskan dunia. Azan berkumandang, ada transaksi. Ini kacang, transaksi ini kacang. Kalau kita tak lepaskan itu, bahaya, Pak. Nanti terikat kepala kita sama dunia. Ya. Maaf Pak, ini jangan jos-josan Pak. Kemarin Bapak Haikal ceritakan, anak saya sakit katanya, lalu datang ke dokter. Anak saya sudah sakit, tiba-tiba azan berkumandang. Kata dokternya, tunggu sebentar, saya ke masjid dulu. Ini bukan cerdas namanya Pak. Ini orang mati nanti. Apalagi lagi operasi kan, Allah bawa tinggal mati orang nanti. Ini kalau yang kita bahas itu bukan masalah urgensi, masih masalah perniagaan, bisnis, tinggalkan. Ini kalau kita lanjutkan nih sampai azan selesai, ini 1 miliar untung. Masuk 1 M. Tapi Allahu Akbar, mana lebih besar Allah daripada 1 miliar? Saya Pak kalau melihat agama orang Pak, saya tak lihat ilmunya Pak. Saya lihat dia sholatnya di mana. Kalau ada orang ngomong agama tinggi-tinggi, terus saya tanya sholat subuh di mana Pak? Tadi ketiduran mana? Kita ngomong dunia dulu, yang lain-lain aja. Gak usah banyak-banyak, terlalu tinggi ngomong. Karena laki-laki, Bunda mohon maaf, laki-laki, solehnya seorang laki-laki bisa dilihat di mana dia sholat subuh. Jangan antum merasa Pak, kita merasa sudah menjadi orang beriman kalau sholat subuh tidak di masjid. Mohon maaf, saya tidak membicarakan persoalan siapapun karena saya tak kenal satu orang pun di sini. Secara personal, saya yakin semua di sini sholat subuh di masjid. Kasih tahu orang-orang di luar sana. Raka'atan fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bagaimana mungkin kita tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh? Seminggu lalu Pak, dompet saya hilang. Dompet isinya tak banyak, cuma 500.000. Cuman harga dompet itu 5 juta. Dikasih orang, bukan saya beli. Dompet saya mereknya Casio, kasih orang. Dibilang Ustadz ini ori ini saya belikan di Jepang buat Ustadz. Hilang tuh dompet. Hilang separuh nafas ya. Sedih. Kehilangan dompet beserta isinya kita bersedih. Ini kehilangan dunia beserta isinya. Saya yakin siapa saja yang yakin dengan sabda Nabi ini, dia menangis sejadi-jadinya kalau dia kesiangan sholatnya. Pas bangun udah jam 5, udah selesai subuh, pasti kita menangis seperti kematian anak. Bapak jangan sholat di rumah Pak, sholat di masjid. Tidak ada sholat bagi kita kecuali di masjid. Laki-laki, kecuali uzur, sakit, banjir, gempa kayak kemarin di Cianjur, tidak mungkin ke masjid. Nanti masuk masjid rubuh masjidnya. Jangan. Sholat tanah lapang, apa sholat di bawah tenda. Ini rumah di samping masjid. Speaker kiri kanan depan belakang keras sampai dibahas sama negara. Ini speaker kegedean, kecil dikit. Ya Pak, mengganggu katanya. Nah orang-orang yang tidak ada iman terganggu dengan suara azan, apalagi setan.
Setan itu takut dengan azan, lari. Ini bukan setan, Pak, tapi tuli, tak terdengar itu azan. Yang tuli bukan telinganya tapi hatinya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat cangkul ke atas di sawahnya. Terdengar azan, tak berani menjatuhkan cangkul ke tanah karena khawatir akan kesyirikan kepada Allah. Dia lemparkan cangkulnya berlari ke masjid. Kenapa susahnya jatuhkan cangkul? Seorang sahabat sedang membangun rumahnya, menyusun batu bata. Tinggal satu batu bata lagi. Allahu Akbar. Dia letakkan batu bata, tak jadi dimasukkan. Kita menunda-nunda sholat. Kalau kita ingin memperbaiki hidup kita, hadirin sekalian, perbaiki sholat. Oh, tapi saya di rumah sama istri berjamaah. Istri saya si soleha sekali, kalau sholat harus berjamaah dengan saya. Bunda, jangan bodoh-bodoh. Bukan soleh suami ibu kalau sholat berjamaah di rumah bersama ibu, bukan. Kalau mau berjamaah dengan suami, sholat tahajud berdua malam. Bukan sholat fardu. Nabi murka, hadirin mulia, kata Rasulullah SAW, sungguh aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda, lalu aku perintah mereka mengumpulkan kayu bakar untukku, kata Nabi. Lalu aku akan mendatangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka, lalu aku akan bakar rumah mereka. Nabi hendak membakar rumah orang yang sholat fardu di dalamnya. Ini hadis di mutakab hadis Riyadhus Shalihin, super sahih, Bukhari Muslim. Kadang-kadang pernah saya ceramah, sahih hadis tuh Pak Ustaz. Aduh bapak ini, sahih kayak bisa bahasa Arab aja. Kalau kita ini bukan ulama, tak boleh bertanya sahih itu, Pak. Kecuali bapak ulama, ibu ustazah, boleh tanya. Kita ini orang sakit, disampaikan sama dokter, dok, Pak, bapak makan obat ini Pak ya. Ini obat dimakan 3 kali sehari, ini 2 kali sehari ya. Sebelum makan, pagi, siang, dan malam. Terus pasien tanya, dok, obat ini sahih nggak katanya? Kira-kira naik darah nggak dokter? Mati aja lah kalau begitu ya. Saya kalau nggak sahih, nggak saya makan obat ini katanya. Yang boleh bertanya sahih itu Pak, ulama. Siapa ulama? Orang yang bahasa Arabnya lebih fasih dari bahasa Indonesia. Itu ulama. Orang yang nulis Arabnya lebih lancar dari nulis Latin, itu ulama. Saya bukan ulama. Maka saya kalau orang memberitahu ilmu, sami'na wa ta'ala. Kalau dibilang ini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalkan. Ada orang bilang sama saya, "Der, sorban tuh sunnah." Oke, saya pakai sorban. Saya sudah pakai sorban ini 22 tahun sudah. Katanya dulu para ulama-ulama kita dulu di Utsmani, dia menjadikan kain kafan sebagai, maka sorban saya besar nih kain kafan. Gak apa-apa. Satu dunia mentertawakan, gak apa-apa. Orang mana dari itu? Orang Arab dia itu bukan. Habib dia itu bukan. Saya bukan Habib. Saya Habib. Tahu Habib Bunda? Arab bukan, India bukan. Nah, itu Arab. Saya ini orang Minang. Orang awak. Kau orang Minang begitu pakainya? Berarti Bapak Ibu tak tahu sejarah Minang. Di Minang ada datuk, ada manti, ada pakaian adat, ada pakaian ulama. Ada satu orang pahlawan nasional berasal dari bumi Minang, tanah Minang. Siapa? Tuanku Imam Bonjol. Mana yang lebih besar sorban daripada di Sulaiman? Besar Tuan Imam Bonjol. Orang Minang tuh Pak. Oh kami orang Jawa, tidak ada sorban-sorban di Jawa. Tidak tahu sejarah Jawa. Bang Ren di Ponegoro orang mana? Coba. Oh kami ini Muhammadiyah Ustaz. Tidak ada. Pendiri Muhammadiyah itu bersorban Kiai Ahmad Dahlan. Mau salah kami ini Banser Ustaz. Kami ini NU nih kan. Pendiri NU tuh Kiai Hasyim Asy'ari itu bersorban. Jadi ada masalah apa dengan sorban? Tidak ada. Boleh nggak pakai sorban? Boleh. Kalau bersorban apa fadilahnya? 2 rakaat dengan bersorban kata Nabi lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersorban. Itu fadilahnya.
Sorban ini tajul mu'minin, mahkotanya orang beriman. Ini bukan pakaian orang Arab. Tidak semua budaya Arab itu sunnah. Ya, tali purut itu budaya Arab tapi bukan sunnah. Sunnah ini apa yang Nabi contohkan. Orang kasih tahu saya, Der, kalau Nabi mau tidur pakai celak mata, saya pakai. Diketawain orang kayak pandang matamu, Der, iya nggak apa-apa. Nabi potong kumisnya pendek kan, boleh potong. Nabi pakai siwak, kalau mau sholat dengan siwak pun 70 rakaat tanpa siwak. Nabi pelihara jenggot, panjangkan jenggot. Mohon maaf, jangan tersinggung tidak berjenggot. Ustaz Somad juga tak berjenggot. Jadi kita tak ada masalah dengan ini. Yang tidak boleh itu menghina jenggot, menghina sunnah. Ada orang berjenggot, kita lewat jangan. Kadang suka diejek-ejek gitu, teroris. Jangan. Ini sunnah. Sunnah Nabi ini banyak. Dan apa sunnah yang paling Nabi cintai? Sholat 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Saya bunda ini sebagai motivasi saja. Saya ini bodoh, memang bukan orang lulusan pesantren dengan tertib ilmu S1, S2, LCMA nggak ada. Seperti guru-guru kita yang lain. Saya menulis di Instagram saya, debu di sendalnya ulama. Saya bukan ulama. Saya dari Sulaiman, ini anak band. Ya. Cuman yang saya pahami, agama ini mudah. Agama ini harus diamalkan semampunya, bukan semaunya. Semampunya. Kalau saya mampu, saya amalkan. Jadi kalau ada orang menyampaikan satu ilmu yang menurut saya ini benar, Al-Quran dan hadis, sami'na wa ta'ana. Aku dengar, aku taat. Jadi pertama kali saya dengar hadis tadi itu, Pak, Bang, tentang Nabi membakar rumah orang yang sholat fardu di rumahnya. Saya langsung berdoa kepada Allah waktu itu, 22 years ago, 22 tahun yang lalu. Ya Allah, aku bersumpah demi namamu ya Allah, wallahi, demi Allah, aku tidak akan tinggalkan sholat 5 waktu berjamaah sekalipun sampai aku mati. Itu sumpah saya. Bapak boleh tiru sumpah itu, boleh tidak? Silahkan, dan masing-masing ya. Dan saya masih pegang sumpah. Ada niat, ada 1000 jalan. Perkara yang susah diniatkan jadi mudah. Perkara yang mudah diniatkan jadi susah. Sholat Jumat penuh masjid. Kenapa? Semua yang datang sudah niat datang Jumat depan, datang lagi. Tapi asar kosong lagi masjid. Karena yang hadir Jumat tak satu pun yang berniat akan datang ke masjid lagi asar. Padahal sholat asar lebih mudah daripada sholat Jumat. Sholat Jumat ada khutbah setengah jam, antrian wudhunya, parkir motor, mobil jauh, jalan kakinya, risiko sendal hilang, tingkat tinggi. Betul nggak? Kenapa sholat Jumat penuh? Karena semua orang yang hadir Jumatan pasti sudah berniat datang dari satu Jumat sebelumnya. Jumat depan aneh sholat Jumat lagi. Coba tanya subuh ke masjid, aduh subuh berat. Karena nggak niat. Padahal Nabi sudah bagi tahu fadilahnya. Satu langkah mengangkat satu derajat, satu langkah menggugurkan satu dosa. Ya bunda, kita kalau nggak tahu fadilahnya malas-malasan wajar. Contohnya aku bilang nih, saya bilang, ibu-ibu jamaah semua bapak-bapak, di depan masjid ini ada batu nih, batu besar sebesar mobil truk. Nanti pulang nih digeser batu itu ya, tolong digeser ya batu itu, diangkat ya. Setiap bisi-bisi ini gila nih perintahnya batu sebesar itu suruh geser. Akhirnya keluar dari masjid semua mendorong batu itu, malas-malasan dorong batu. Terus bilang, nggak bisa, nggak bisa digeser berat batunya. Pasti ngomongnya gitu kan. Tapi kalau saya kasih tahu, Bu, Pak, Kak, Abang, di bawah batu besar itu ada uang 1 miliar. Ada emas 10 kilo di sana tuh. Terserahlah kalian mau geser apa tidak. Geser nggak? Karena tahu nilainya. Nabi itu memberi amalan selalu dengan fadilah. Abu Hurairah tanam pohon di depan Masjid Nabawi. Lalu Nabi tanya, ya Abu Hir, maukah aku beritahu sebuah cocok tanam yang lebih baik daripada ini? Mau ya Rasulullah. Ucapkan subhanallah, 1 subhanallah, Allah tumbuhkan 1 pohon di surga. Coba semuanya, subhanallah. Bapak Ibu dapat 1 pohon di surga. Dari Sulaiman dapat berapa? Kalau ada 200 orang yang hadir, saya baru saja dapat 200 pohon di surga. Karena pahala orang yang mengikuti kita akan dapatkan secara sempurna 100% royalti.
Coba sekali lagi dong, subhanallah. Nah, sudah dapat berapa pohon? 2. Dari Sulaiman dapat berapa? 400. Please, sekali lagi. Ibu dapat berapa? 3. Saya dapat berapa? 600. Dalam hati ya, sambil dengar ceramah, 1000 ya satu orang ya. Betapa indahnya orang berdakwah. Maka kita harus jadi maklar-maklar kebaikan, jadi perantara-perantara kebaikan. Maka niat saya tadi itu, Bunda, saya bangun masjid 1000 masjid. Mungkin saya tak mampu membangun dengan uang saya sendiri, tapi saya bisa kasih tahu, Bu, aku ada duit bangun masjidnya. Ibu bangun masjid, saya dapat pahala bangun masjid. Ya. Kalau saya suruh 1000 orang bangun masjid, alhamdulillah sudah tercatat pahala 1000 masjid terbangun. Nah, itu kebiasaan saya. Kemana berjalan, kalau ada masjid lagi dibangun, saya turun sebentar, saya tanya takmir masjid, apa yang perlu di sini? Perlu semen, oke. Tak ada duit. Saya tanya, Bang, ada kesempatan nih Bang, bangun istana di surga. Abang mau gak? Apa dia? Ini masjid perlu 100 sak semen Bang. Abang orang yang beruntung kayaknya terpilih. Nama abang yang muncul di kepalaku Bang. Oh iya, nomor rekening deh, transfer. Langsung dari Sulaiman dapat pahala 100 sak semen. Takbir. Tidak mesti kita harus kaya. Kita tak mampu haji, rematik, sakit pinggang, duit tak ada. Panggil teman, kau pergi haji lah. Kau uang bukan banyak, sehat lagi. Nanti tunggu nanti mati. Gara-gara ucapan kita berangkat di haji, kita dapat pahala haji. Dia hanya 10 orang, kita dapat 11 orang pahala haji. Ya semua orang akhirnya ngajak lagi teman-temannya. Dapat berapa, entah berapa. Di balik 1 biji mangga, di sana tersimpan berjuta-juta mangga. Saya pernah di Bali Pak, orang mau bangun masjid tahun 2014. Ada orang wakaf tanah Masjid Al-Fatah di Bali. Perlu dana 2 miliar lebih. Lalu panitianya bikin acara konser amal, yang nyanyi saya sama Ebit GAD, Om Ebit. Kemudian saya bilang sama Om Ebit, Om nyanyi satu lagu, nanti saya melukis satu lukisan. Nah, nanti lukisan ini kita lelang, nanti hasilnya untuk masjid, 100% untuk masjid. Subhanallah. Lalu saya singkat cerita, ini ceritanya agak unik sih. Lukis itu akhir terlelang, terjual 500 juta. Ya. Dan habis itu saya terpikir, wah kalau satu lukisan 500 juta, berarti satu lukisan bisa jadi satu masjid. Ya. Bisa jadi satu mushola kecil. Maka kemana saya pergi? Saya sumbangkan lukisan saya ke masjid. Masjid ini pun kalau perlu lukisan, saya kasih lukisan. Nanti hasil penjualan lukisan itu gunakan untuk membangun masjid. Kalau saya melukis 1000 lukisan, berarti kalau dibagi ke 1000 masjid, dapatlah pahala 1000 masjid. Atau saya kasih ke 1000 orang dengan akad, nanti abang kalau laku lukisan bisa bangunkan masjid. Mungkin sekarang belum mahal harga lukisan itu, tapi kalau saya mati nanti, pelukis itu kalau mati muda, lukisannya mahal. Jadi kalau ibu-ibu punya pelukis maestro-maestro yang sudah meninggal dunia, itu harganya bisa miliaran. Itu Pangeran Muhammad bin Salman membeli lukisan Leonardo da Vinci 7 triliun. Dia beli 7 triliun, itu gambar Yesus dia beli. Entah apa di kepala dia, nggak tahu. Akhirnya hadirin mulia, ini cerita yang terbaru. Yang terakhir saya dapat membangun pesantren di Amerika, di New York bersama Imam Samsi Ali. Saya juga melukis di Bandung bersama Mas Opik Fadli Padi. Kita bikin konser sama Meli Guslau, terkumpul donasi waktu itu 10M. Jadi lukisan, saya melukis di panggung, satu lukisan saya ada yang terjual 300 juta. Semua itu masjid, itu pesantren. Saya pelukis kaligrafi. Alhamdulillah saya dapat penghargaan MURI sebagai pelukis kaligrafi tercepat di Indonesia. Saya pernah melukis 100 Asmaul Husna secara langsung live untuk pembangunan pesantren di Jambi, Askar Kauninya Ustaz Habibie Heribowo, dan itu satu lukisan dijual 10 juta. Itu hadirin sekalian dalam waktu 3,5 jam selesai lukisannya. Ukuran besar 1,20/90. Maka MURI memberikan penghargaan. Dan sekarang saya sedang minta doanya, sedang melukis sejarah. Saya sekarang sedang melukis Al-Quran 30 juz, full Al-Quran dengan tangan. Makanya kemarin Pak Tobi ngasih tahu ada majelis. Saya bilang saya nggak yakin saya ada di Jakarta.
Saya mungkin di Palembang. Jadi saya sedang membangun masjid di Palembang. Loh kok di Palembang? Katanya orang Padang. Iya. Saya lewat saja di kota itu. Ya. Saya lewat di kota Palembang pas PPKM darurat itu. Acara saya di Padang. Saya mau pulang kampung sebetulnya, dibatalkan. Maka kami terhenti di Palembang. Dan selama berapa minggu saya di sana, saya datang ke satu masjid namanya Masjid Baitur Rahman. Pas saya masuk masjid itu ternyata takmir masjidnya bercerita, Ustaz percaya atau tidak, kami itu sudah dengar Ustaz Dery ada di Palembang dan kami ingin cari-cari di mana cara mengundang ke sini. Tapi tak ada nomor yang bisa dihubungi. Di DM di Instagram kalau tidak berteman tak terbaca DM itu. Terus kami itikaflah di masjid ini, Masjid Baitur Rahman. Mereka sholat di basement masjid. Jadi tiang-tiang masjid sudah jadi. Subhanallah. Salah satu doa mereka, ya Allah datangkanlah dari Sulaiman ke masjid ini. Saya bilang nih kayak Imam Ahmad bin Hanbal itu ceritanya nih. Lalu tiba-tiba saya datang ke masjid ini tanpa mereka undang. Saya tanya kenapa, ada urusan apa dengan saya? Kami dengar Bang Dery ini pelukis kaligrafi kan? Iya. Tolong bikinkan nanti kaligrafi di kubah masjid kalau masjidnya selesai. Masjid ini dulu sudah ada, tapi masjidnya dirubuhin gara-gara salah kiblat. Kiblatnya nggak ke Mekah, tapi ke Maroko. Mau menang kalah kepada Maroko ya. Subhanallah. Jadi melenceng jauh. Akhirnya masjid itu direnovasi, tambah rusak, akhirnya dirubuhkan. Ada orang yang berniat membangun masjid itu, ternyata dia bangkrut, kemudian masjid terbengkalai. Lalu saya tanyalah, berapa kalian perlukan biaya untuk membangun masjid ini? Dia bilang 6 miliar kurang lebih lagi sisanya. Sebetulnya 6 miliar itu tak banyak kalau bagi orang kaya ya. Tapi orang gak ada duit 6 ribu pun banyak. Subhanallah, tercetuslah ide melukis Al-Quran 30 juz untuk masjid itu di atas kanvas, bukan di dindingnya. Nanti lantai pas saya minta satu lantai untuk galeri Al-Quran. Ini pertama di dunia. Jadi satu juz pertama berbeda warna, satu juz kedua berbeda warna. Nanti kita akan carikan donasi dari orang-orang baik yang Allah beri kelebihan rezeki untuk menyumbang satu orang patungan 10 juta, langsung transfer ke masjid. Nanti nama donatur saya tulis di setiap halaman lukisan. Jadi sekarang saya sedang mencari 604 orang baik yang mau ikut bersama-sama dengan saya membangun Masjid Baitur Rahman Palembang. Itu sederhana saja kan. Oh bagus, sekarang alhamdulillah sudah terkumpul 535 halaman. Takbir. Berarti masih ada seat kurang lebih 65 halaman lagi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak nanti selesai majelis ini bilang, Der aku maulah satu halaman. Silakan. Niatkan tuh orang tuaku, tuh bapakku, tuliskan namanya. Insya Allah nanti lukisan itu selesai, saya akan kirimkan fotonya. Ataupun lukisan mau dibawa ke rumah juga nggak apa-apa. Berarti kita cari orang lain untuk di masjid. Karena masjid itu masih full 30 juz Al-Quran. Dan sekarang Ustaz, saya ada lukisan juga. Tolong saya ingin melelang lukisan itu untuk masjid itu. Jadi saya cuma bawa 4 lukisan saja. Ya, 4 lukisan saja. Siapa yang mau berdonasi untuk masjid itu, ya terserah ya, nilainya berapa. Nanti saya akan berikan lukisan ini sebagai hadiah. Ini satu-satu. Nah ini salah satu lukisan saya. Ini Bismillah. Bismillah. Ada yang suka gak dengan Bismillah ini? Coba angkat tangan. Yang mau memiliki karya Bismillah itu caranya begini. Angkat tangan, tuliskan. Saya mau donasi masjid, umpama 10 juta, 20 juta, 50 juta atau 5, terserah. Angkat tangannya yang berminat menyumbang Masjid Baitur Rahman Palembang itu, tuliskan donasi, nanti saya kasih nomor rekeningnya, langsung transfer ke sana. Ya. Ini kemarin di Papua satu lukisan ini ada yang berdonasi 75 juta, dia dapat lukisan satu. Ya. Ya. Ada yang berminat nggak? Kalau ini tulisannya, ini Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Coba lihat ini ibu-ibu Pak, ada yang berminat nggak? Silakan tulis saja, angkat aja. Oh saya ada sekian, nggak apa-apa, berapa aja. Ada 4 orang yang beruntung memiliki lukisan ini. Ada yang siap? Bismillah, untuk pembangunan Masjid Baitur Rahman Palembang. Boleh yang punya handphone catat nomor rekening masjid itu, kita bantu. Ya. Nanti bapak ibu kalau mau bangun masjid juga silakan dibantu. Saya siap bantu juga, kasih tahu saya nomor rekening, saya akan sampaikan di pengajian-pengajian.
Alhamdulillah. Coba lihat apa lagi tulisannya tuh. Ini alhamdulillah. Kalau ini, ini Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Masya Allah. Yang ini Ar-Rahim. Ada yang siap mengoleksi lukisan saya? Angkat tangan, saya nggak usah malu-malu. Bismillah. Bapak mungkin ada yang mau? Sallallahu ala Nabi. Bismillah. Allahu Akbar. Ini lukisannya. Ini ada orang di Instagram melihat lukisannya. Tuh. Bismillah. Allahu Akbar. Silakan ya yang mau mencatat ataupun tidak perlu lukisan saya, donasi aja lah. Mau 100.000, 200.000 silakan. Berapapun donasi kita, insya Allah akan balas dengan surga. Amin. Yang instan di surga. Tolong dicatat nomor rekeningnya ya. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 77 4-nya 6 kali 91 atas nama Masjid Baitur Rahman. 77 ya, 4-6 kali. 4-nya 6 kali. Ya. 4-nya 6 kali 91. 91. Atas nama Masjid Baitur Rahman. Ini lukisan 4 biji, siapa yang mau? Ada yang mau enggak? Angkat tangan aja. Nanti kita antarkan. Masjid Baitur Rahman. Bismillah. Bank Syariah Indonesia di Bank Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia. 7-nya 4 kali. 7-nya 7 2 kali. 7 2 kali, 4-nya 6 kali 91. 4-nya 6 kali. 4-nya 6 kali. Ya. Terus 91. 77 4-nya 6 kali. Silakan. Saya doakan semua siapa saja yang berdonasi. Masjid Baitur Ya. Rahman. Donasi itu bunda, sedekah itu nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Ya, daripada sedikit tapi diukir-ukir, ada juga. Ya. Malah jadi penyakit nanti, betul nggak Pak? Baik, ada nggak yang pecinta lukisan di sini? Tuh ada 4 orang yang beruntung, silakan. Siapa yang mau donasi ke masjid? Ini hadiah Pak. Ini bukan jualan lukisan. Ini hadiah untuk donatur yang mau donasi. Mungkin saya mau uang 10 juta, 5 juta silakan. Ataupun yang mau ikut yang 1 halaman, berarti donasi 10 juta. Nanti namanya diabadikan di masjid itu nanti sampai hari kiamat insya Allah. Selagi lukisan itu ada, orang akan lihat. Ada? Ada kan? Atau ada yang mau bertanya silakan. Al-Farabi. Ya, baik. Setengah jam terakhir kita buka sesi tanya jawab dari Bapak Ibu masyarakat. Ada dari Ibu. Boleh. Terus ada lagi satu. Yang kedua, satu lagi dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang sunat qobliyah subuh nih Ustaz. Iya. Ketika misalnya kita tertinggal, artinya siangan juga sholat subuh sekarang jam 4:40 ya. Kemudian misalnya kita terbangun jam 4:30, artinya kan berarti siangan. Apakah bisa dikodok Ustaz? Karena kebetulan di tempat saya sempat tanya sama Ustazah, bisa katanya. Tapi subuh dulu, kemudian baru dikodok qobliyah subuhnya. Demikian Ustaz. Itu udah dijawab sama ustazahnya. Pak, maksud saya perlu penjelasan. Oh, dari ustazah saya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik. Begini, saya akan jawab. Cuman sebetulnya masalah fikih semacam ini, saya selalu mengalihkan jawaban yang tepat. Mungkin tanyakan ke Ustaz Abdul Somad atau ke Ustaz yang lainnya. Nah, tapi kalau yang pernah saya dengar ya, orang-orang yang, atau saya beberapa kali keliling ke luar negeri berdakwah, orang-orang kalau di bermadzhab Hanafi itu dia urgent banget dia sholat subuh 2 rakaat, tapi bukan setelah subuh ya. Dia tetap sholat sunnah dulu baru sholat subuh.
Ya, jadi kalau ustazahnya bilang sholat sunat itu diqadha setelah sholat subuhnya, itu saya belum pernah dengar. Ya, saya belum pernah dengar ya. Jadi ibu biar yakin nih, berarti kan boleh, dua-dua jawabannya boleh kan. Tapi kalau saya tetap sholat sunnah dulu, baru sholat subuhnya. Tapi kalau ustazah itu punya dalil lain mengatakan sholat subuh dulu baru sholat sunnahnya, wallahu a'lam bishawab. Kan ilmu Allah itu luas bunda. Jadi kita ketika mendengar kaidah beragama bunda ya semua bahwa kalau dapat perkara yang baru jangan langsung diterima, jangan langsung ditolak. Tabayun lagi. Maka saya usulkan kalau bisa bertanya ke ulama-ulama yang betul-betul ahli ilmunya. Kalau dari Sulaiman itu bukan ulama ya. Jadi saya selalu mengatakan jangan salah paham. Setiap majelis saya hanya motivasi hijrah, kemudian bicara kebesaran Allah, bicara tentang sunnah, tentang sholat. Terus kalau tanya bagaimana cara sholat yang betul, mari kita ke Ustaz Adi Hidayat. Tanya sana. Mari kita ke Ustaz Adi. Jadi saya memposisikan diri saya betul-betul seorang dai saja. Ya, dai itu nggak mesti seorang ustaz. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi wajib berdakwah. Paham bunda ya? Jadi saya ini ibarat dalam kalau tamsilannya ya, saya ini supir Grab ya, bukan dokter. Saya bisa ngajak orang sakit ke dokter, tapi nyuntik orang tak boleh, ngasih resep tak boleh. Paham ya? Jadi itu bunda. Usahakan sama seperti orang sholat sunnah ketika Jumatan, meskipun khatib sudah khutbah, itu Rasulullah SAW pernah menegur sahabat yang langsung duduk. Kata Nabi, kau sholat sunnah dulu 2 rakaat. Ya, jadi kalau kita datang ke masjid, khatib sudah khutbah, tetap kita sholat 2 rakaat tahiyatul masjid dulu. Ya. Bismillah. Itu bunda ya. Bismillah. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Mungkin pertanyaannya saya kasih tahu arahnya begitu, jangan tanya fikih. Ya. Karena kalau saya tahu pun saya tak akan jawab. Serius, Pak. Karena takut salah-salah beri resep. Teman saya betul Bu ngasih obat, dia ngasih obat. Tapi dia bukan dokter, masuk penjara 12 tahun nih. Tapi kalau kasih jawaban fikih masuk penjara. Iya. Kalau masuk fikih bisa parah lagi. Ayo lanjut. Ya, akhirat lebih parah. Baik, ada ibu lagi yang lain atau bapak yang mau bertanya tentang masalah tema kita hari ini, yaitu bagaimana melepas dunia. Ya, kira-kira sudah pasti melepas dunia ini, sudah lepas belum, atau masih dipegang dunia, atau nggak punya dunia, atau nggak lepas juga dunia, atau mau nggak ada pegangan. Jadi gini bunda, abang. Bunda, tolong dengarkan, jangan salah paham ya. Dunia yang dimaksud ini apa? Bukanlah kata benda tapi kata sifat. Ya, ini guru saya jelaskan. Dunia itu yang dicela itu Pak bukan emas, intan, berlian, bukan pangkat dan jabatan, popularitas, bukan itu. Kalau itu semua digunakan untuk akhirat, itu bukan dunia. Orang berdagang ya ke pasar, tapi niat dia untuk berdakwah di pasar, untuk menghidupkan hukum-hukum hakam Allah di pasar, maka perniagaannya dia akan bernilai ibadah. Bahkan orang yang pergi berjalan menuju mencari rezeki yang halal dicatat sebagai orang fisabilillah. Jadi dunia ini apa? Segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah itu dunia. Segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat itu dunia. Bisa itu jadi anak, bisa jadi istri, bisa jadi suami, bisa jadi pangkat jabatan. Tapi kalau sekiranya anak, istri, suami kita membuat kita semakin dekat dengan Allah, dia bukanlah dunia kita, dia agama, itulah akhirat. Jadi dunia ini hadir mulai begitu. Segala sesuatu yang tidak dibawa mati. Tapi kalau harta kita kirim ke akhirat, itu bukan dunia. Makanya saya bilang tadi, carilah harta sebanyak-banyaknya, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Ada waktu-waktu itu harus dilepaskan. Jangan takut melepaskan dunia. Kalau udah waktu dilepas, kalau enggak nanti seperti monyet tadi, betul enggak? Saya ini orang danau, Bapak yang mana sedang pakai apa tadi? Jadi kami di kampung kami itu ada danau Singkaran. Saya waktu kecil ingat sering mancing, kita cari ke sawah nyari cacing, mancing ikan. Seringkali umpannya hilang, ikan tak dapat. Habis cacing ini. Ternyata setelah diselidiki hadirin mulia, ada cacing-cacing yang cerdas. Ada ikan-ikan yang cerdas. Jadi ketika dia cacing, dia tahu ini jebakan, ini tipuan ini. Tapi lapar. Bagaimana caranya biar tidak terjerat dalam pancing tadi? Dia dekati itu cacing,
dia kecup aja. Kalau di sini lebih parah Ustaz. Mancing ikan nggak dapat, umpannya habis, motor hilang. Motor hilang. Nggak serius, saya ingatkan ya. Maka pesan saya satu, kalau melihat cacing, jangan terlalu lebar buka mulut. Paham? Jangan terlalu serakah oleh dunia dengan dunia. Bekerjalah, bekerja itu ibadah. Mencari nafkah itu ibadah, amal soleh. Tapi